Selamat sore Pak Badowi. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore, Ovi. Alhamdulillah kabarnya sehat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana Baik dengan Pak, Alhamdulillah insya Allah juga sehat. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai organization capital. Nah, langsung aja nih Pak, yang pertama mungkin dari Pak Badowi bisa menjelaskan apa itu organization capital. ya, organization capital itu adalah salah satu komponen yang sangat fundamental ya. Sangat fundamental dalam sebuah organisasi. Ibaratnya itu adalah fundamental fondasi gedung gitu ya. Tanpa ada sebuah fondasi, maka sebuah bangunan itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Betul ya? Nah, di dalam perusahaan atau organisasi itu juga memiliki fondasi. Nah, apa itu fondasi yang dimiliki oleh perusahaan? Ya, ada 4 komponen, Alfi. Yang pertama adalah budaya perusahaan. Ya, jadi sangat penting. Jadi kalau dikatakan budaya perusahaan itu tanggung jawabnya SDM, salah itu. Ya, budaya perusahaan itu adalah tanggung jawab direktur utama. Karena tanpa ada budaya yang bagus, visi misi perusahaan atau strategi perusahaan akan sulit dieksekusi. Nah, yang kedua adalah teamwork, yaitu bagaimana cara bekerja sama. Tanpa ada cara kerjasama yang efektif, maka apapun programnya akan sulit untuk dieksekusi. Ya. Dan yang ketiga adalah alignment, ya, alignment, yaitu adalah kesejajaran. Bagaimana kita mensejajarkan antara visi misi sampai ke dalam day-to-day activity, ya. Bagaimana kita mensejajarkan antara arah kerja dari direktur utama sampai ke manajer sampai ke staff. Ya, jangan sampai direktur utama lari ke utara, stafnya lari ke barat, ke selatan gitu. Ini nggak sejajar gitu ya, nggak inline. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah leadership, kepemimpinan. Sistem kepemimpinan yang salah akan mempengaruhi tidak efisien dan tidak efektifnya laju perusahaan. Maka sistem kepemimpinan yang bagus itu akan sangat dominan mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Nah, itu tadi sekilas tentang 4 komponen atau 4 aspek di dalam organization capital ya, modal organisasi. Begitu, Widi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga mau nanya nih, sebenarnya apa sih manfaat organization capital ini bagi perusahaan? Ya, terima kasih, Alfi. Jadi memang kalau kita bicara manfaat ya, semua orang pasti berharap yang namanya perusahaan itu bisa jalan sangat efektif. Bahkan kalau bisa autopilot dengan semua tata kelolanya yang bagus. Maka fondasi dalam mengimplementasikan sebuah perusahaan itu bisa lebih ideal atau efektif itu adalah penggunaan dari modal organisasi ini. Jadi manfaat yang paling strategis adalah mudahnya sebuah perusahaan, mudahnya semua komponen perusahaan dalam melakukan tugasnya. Nah, itu adalah manfaat paling mendasar dari modal organisasi ini. Yang kedua, organisasi jika memiliki modal yang kuat, maka organisasi itu akan lebih tangguh, lebih agile di dalam merespon atau beradaptasi lingkungan bisnis yang sangat dinamis saat ini. Ya, kalau kita melihat tahun depan banyak prediksi perusahaan yang tutup ya, bangkrut, perusahaan yang akan PHK besar-besaran. Itu kenapa? Karena modal organisasinya tidak disiapkan sejak dini. Mereka hanya berorientasi pada profit dan profit ya, cuan dan cuan. Nah, ketika lingkungan bisnis itu tidak mendukung, cuannya pergi, profitnya pergi, maka perusahaannya bangkrut. Ya, karena fondasinya nggak kuat. Begitu, Widi. Alfi, sorry. Baik Pak, oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya nih Pak, bagaimana kita tahapan untuk menyusun organization capital sendiri? Kalau bicara tahapan, ya kita yang paling dominan dalam proses pengerjaan roadmap modal organisasi atau pengembangan modal organisasi ini adalah wawancara. Ya, jadi kita harus bisa melakukan wawancara dengan semua stakeholder unsur yang ada di perusahaan kita. Ya, baik itu yang saat ini menjabat atau juga mantan dari pejabat, level staff, orang yang pro sama pimpinan sekarang atau orang yang kontra sama pimpinan yang sekarang, itu semua harus kita wawancarai.
Nah, dari situ kita bisa mengekstraksi, melakukan formulasi, sehingga kita ketahui sebetulnya modal dasar dari fondasi kita itu apa. Karena tidak mungkin sebuah organisasi itu hanya diisi oleh orang-orang yang satu pandangan. Kadangkala beda pandangan itu jauh lebih baik. Supaya apa? Terjadi keberagaman persepsi informasi, persepsi pengambilan keputusan. Nah, sehingga antisipasi ketika kita menghadapi sebuah badai, sebuah ancaman, itu akan lebih safety bagi perusahaan kita. Begitu, Alfi. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, selanjutnya saya juga mau nanya nih Pak, sebenarnya apa saja sih dampak positif dari organisasi capital bagi stakeholder? Ya. Manfaat positifnya adalah kita tidak bicara pada level people, kita tidak berbicara pada level jabatan, kita berbicara pada level organisasi. Nah, manfaatnya adalah pada level organisasi. Organisasi kita akan lebih dewasa, organisasi kita akan lebih mature, organisasi kita akan memiliki nilai daya saing yang kuat, ya, sehingga akan sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dan menandingi kita. Nah, jadi modal itu sekali lagi adalah fondasi. Semakin kuat fondasi, semakin kokoh gedung itu berdiri. Meskipun nanti ada angin angin topan misalnya, ada badai, tidak masalah. Ya, ada tsunami, tidak masalah karena fondasinya kuat. Nah, bisnis juga gitu. Kalau fondasinya kuat, modal organisasinya kuat, meskipun lingkungan bisnisnya itu bergerak sangat turbulensinya tinggi, tidak ada masalah. Ya oke lah, hanya sedikit tekanan nggak apa-apa, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa beradaptasi begitu. Tapi perusahaan kita nggak akan roboh, aman gitu. Ya begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya mengenai apa aja sih Pak alat analisis yang bisa digunakan dalam menyusun organization capital? Ya, ada salah satu alat yang saya ingat ketika saya menyusun pengembangan atau roadmap modal organisasi ini adalah menggunakan kalau di dalam akademisi kita nyebutnya grounded theory, ya. Nah, tapi dalam praktek aplikasinya kita nyebutnya adalah kategorikal. Kita mengkategorikan semua informasi yang kita peroleh dari pemangku kepentingan ke dalam kategori-kategori yang bisa kita sesuaikan. Jadi ini adalah masukan atau input untuk sistem kerjasama. Ini adalah masukan atau sistem yang kita gunakan untuk leadership dan lain sebagainya. Jadi memang itu salah satu alat yang saya rekomendasikan. Lebih banyak alatnya itu adalah pendekatan-pendekatan secara kualitatif. Nah, begitu Widi. Alfi, ya. Silakan Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga kepo nih Pak mengenai metode kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun organization capital itu seperti apa? Sorry, Alfi mungkin bisa diulangi. Sini agak berisik. Iya, baik Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai bagaimana metode kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun organization capital sendiri. Ya, kita menggunakan sistem di dalam categorical analysis kita sebut adalah coding. Nah, coding yang ada di teknik informatika ya beda. Ini coding yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi atau kategori dalam meninjau ulang atau mencari intisari, mencari insight di dalam hasil wawancara kita. Nah, kita melakukan coding, kira-kira codingnya kemana aja, ya arahnya apa saja, sehingga kita bisa kelompokkan. Dari pengelompokan itu kita bisa membuat sebuah sintesis. Oh, ternyata model organisasi pada aspek kepemimpinan cocoknya begini bagi perusahaan kita. Pada aspek budaya, oh cocoknya begini. Nah, pada aspek alignment, oh caranya begini. Pada aspek apalagi tadi, kepemimpinan sudah, ya teamwork. Nah, cara kerjasama, oh metodenya begini. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki cara kerjasama yang beda-beda kan, Alfi ya. Nah, ini harus kita temukan dari DNA organisasi kita. Tidak selalu kita benchmarking atau kita mencontoh perusahaan lain yang itu dikira cocok sama perusahaan kita, belum tentu. Nah, belum tentu. Jadi kita harus benar-benar mencari DNA organisasi milik kita sendiri. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, yang terakhir nih, mungkin saya ingin tanya juga berapa lama sih Pak waktu dalam pengerjaan organization capital ini?
secara umum ya Pak. Nah, ya lagi-lagi itu soal ini ya, responden kita atau narasumber kita. Karena kita harus melakukan wawancara. Kalau semua narasumber itu menyempatkan waktunya dengan baik, kita diberikan kesempatan dengan kooperatif, saya rasa 1 bulan bisa selesai atau maksimal 2 bulan. Ya, tapi ya itu setiap hari kita akan melakukan wawancara dan analisis, tidak berhenti. Begitu, Aufi. Baik Pak, terima kasih. Nah mungkin cukup itu aja Pak pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Badawi. Terima kasih, Aufi. Ya Terima sama-sama kasih, Pak. Mbak Vini. Ya, Baik. terima kasih.